اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله القياس. قال الإمام Abul Ma'ali Al-Juwaini. Jadi sekarang sudah masuk pada pembahasan yang keempat di pembahasan usul fikih. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya dalam usul fikih ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, kemudian yang keempat ada qiyas. Dan kita sudah masuk pada pembahasan qiyas. Apa yang dimaksud qiyas? Qala wa ammal qiyasu fahuwa. Yang dimaksud dengan qiyas adalah fahuwa raddul far'i ilal asli, adalah mengembalikan fara' ilal asli, terhadap asalnya. Jadi al-qiyasu raddul far'i ilal asli, menyamakan fara' dengan asal. Artinya apa ini? Jadi qiyas ini prosesnya seperti ini. Sebelum kita memahami qiyas, ketahuilah bahwasanya tidak semua permasalahan itu ada nas, ya. Ada nas, ada hukumnya langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi tidak semuanya seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan atau hukum-hukum yang ada itu terbatas. Nah, sekarang tapi perlu juga diketahui bahwasanya tidak ada satu permasalahan, entah itu yang baru ataupun yang sudah ada, kecuali pasti ada hukum dari syariah. Jadi tidak ada hukum, tidak ada satu permasalahan kecuali ada hukumnya dari syariah. Berdasar dari ini semua, maka al-qiyas, ketika misalkan ada satu permasalahan tidak ada hukumnya, bagaimana caranya? Maka ulama-ulama yang akan menggali hukum tersebut itu bisa menggunakan qiyas. Jadi apa yang diartikan, yang dimaksud dengan qiyas? Qiyas adalah ada satu permasalahan, kemudian permasalahan yang tidak ada hukumnya tersebut disamakan dengan permasalahan yang ada hukumnya. Qala wa ammal qiyasu fahuwa raddul far'i ilal asli. Jadi mengembalikan far' terhadap asal, atau permasalahan yang tidak ada hukumnya tersebut itu disamakan dengan hukum yang ada hukumnya. Disamakan dengan permasalahan yang ada hukumnya. Kenapa kok bisa disamakan? Li'illatin tajma'uhuma. Karena ada illah, ada sebab, di mana sebab tersebut kita bisa mengatakan bahwasanya permasalahan tersebut hukumnya sama dengan hukum permasalahan yang ini. Jadi ada masalah namanya masalah A. Kemudian masalah A ini tidak ada hukumnya, ya, tidak ada hukumnya. Tapi di sana ada permasalahan B. Permasalahan B ini hukumnya ditinjau dari permasalahan tersebut itu agak sama dengan permasalahan A. Lalu permasalahan A yang tidak ada hukumnya itu disamakan dengan hukum atau permasalahan yang B. Maka proses seperti itu dikatakan qiyas. Li'illatin tajma'uhuma fil hukmi ka qiyasil aruzzi 'alal bur. Ya, seperti mengkiaskan burun, ya, seperti mengkiaskan aruz 'alal bur. Seperti mengkiaskan beras 'alal burri, atas gandum. Jadi memang ada permasalahan, ya, ada satu permasalahan tidak ada hukumnya dalam syariah, maka permasalahan yang tidak ada hukumnya dalam syariah tersebut disamakan dengan permasalahan yang serupa, sehingga juga hukumnya disamakan. Di sini seperti mengkiaskan aruz, mengkiaskan nasi atau beras dikiaskan dengan burun, gandum. Fir riba.
Kenapa? Bijami'it tu'mi, karena sama-sama makanan. Jadi yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan riba, al-burru bil burri, ya, hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan gandum. Kenapa? Karena makanan pokok ketika itu adalah gandum. Nah sekarang kalau nasi sebagai makanan pokok, apakah juga riba? Maka kita samakan nasi tersebut dengan gandum, sama-sama makanan pokok. Sehingga seperti halnya berlaku riba dalam gandum, begitu juga dalam beras atau dalam nasi juga ada riba di sana. Fa huwa yanqasimu ila salasati aqsamin. Kemudian kias itu terbagi menjadi 3 bagian. Ila qiyasi illah, ada kias illah. Kemudian wa qiyas dilalah, juga ada qiyas dilalah. Wa qiyas syabah, ada juga qiyas syabah. Fa huwa yanqasimu ila salasati aqsam. Ini mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya karena pembahasan qiyas ini sangat panjang dan sangat membutuhkan pikiran, membutuhkan ketenangan juga. Maka saya tunda ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.